Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Anak Sunan Kalijaga ternyata lebih radikal dari bapaknya. Anak Sunan Kalijaga bernama Pangeran Panggung. Ternyata perilakunya sangat ekstrim dan radikal, menantang kemapanan agama Islam yang dipahami orang hanya luarnya. Nama asalnya Syarif Abdurrahman. Pemahamannya tentang Islam dinilai sesat, sama seperti Syekh Siti Jenar. Dia disidang oleh ulama dan dijatuhi hukuman mati. Ajaran anak Sunan Kalijaga ini berbeda dengan bapaknya yang akomodatif dengan tradisi. Kisah ini ditulis oleh Wiji Saksono dalam buku Mengislamkan Tanah Jawa. Pangeran Panggung anak Sunan Kalijaga dengan Retna Siti Jenab, saudara perempuan Sunan Gunung Jati. Dia berpaham tasawuf, berguru kepada Syekh Siti Jenar. Menurut dia, beragama itu harus menangkap substansinya, bukan hanya syariat dan fikih semata. Dia menjadi kritis dan beroposisi terhadap para wali dan Sultan Demak sejak gurunya Syekh Siti Jenar dihukum mati. Pesantren dan ajaran Wahdatul Wujud diteruskan olehnya. Syarat dakwahnya radikal dan kasar, seperti contohnya membawa anjing ke masjid. Mengutip dari Babad Semarang, pangeran ini punya 2 anjing. Dia memberi nama Tokit dan Iman. 2 anjing ini dibawa masuk ke Masjid Jami Demak, berlarian dan bermain di dalam masjid. Akibatnya Kesultanan Demak geger karena perilakunya itu mengotori kesucian masjid, melanggar ajaran Islam, dan sembrono. Dia ditangkap lalu dihadapkan kepada sidang para ulama. Putusannya hukuman mati. Eksekusinya diserahkan kepada Sultan Demak. Tapi dia lolos dari hukuman mati. Dia terus mengajarkan tasawuf di daerah Tegal dan Brebes hingga meninggalnya. Makamnya ada di Kelurahan Panggung, Tegal. Dari situlah dia mendapat sebutan Pangeran Panggung atau Sunan Panggung. Kisah Pangeran Panggung. Sunan Kudus dan para wali melapor kepada Sultan Demak tentang perilaku dan ajaran yang menodai agama Islam, seperti masuk masjid dengan 2 anjingnya yang dinamakan Tokit dan Iman, bermain dalam masjid agung hingga porak-poranda. Sultan meminta para wali bermusyawarah. Para wali mengatakan harus dihukum mati di alun-alun. Sultan memerintahkan patih mengumpulkan kayu duk dan minyak tanpa belas kasihan lagi. Dalam kisah lain disebutkan hukuman mati dibakar ini tak membuat Pangeran Panggung mati. Malah dia dan anjingnya bermain-main di bara api. Dalam api yang berkobar, dia meminta kertas dan pena lalu menulis kitab bernama Suluk Malang Sumirang. Isi suluk ini mengkritik orang Islam yang hanya patuh syariat dan suka mengkafirkan orang yang tak mengerjakan syariat. Padahal substansi beragama itu mestinya paham tentang zat Allah, bukan pada teks. Motif penulisan suluk ini hampir sama dengan serat Darmo Gandul dan Gatoloco. Bedanya 2 serat terakhir ini ditulis oleh kelompok pra-Islam yang agamanya tersisih sejak berkembangnya agama Islam. Sedangkan Suluk Malang Sumirang karena perbedaan paham madhab Islam. Hilmi Firdaus dalam tulisannya tentang Suluk Malang Sumirang mencontohkan bait-bait sindiran itu seperti ini.
Banyak orang omong kosong, makna harfiah yang diperhatikan, sembahyang dan puasa yang senantiasa dihitung. Dianggap dengan itu menjadikannya Islam, padahal itu dapat membahayakan sebab bisa menjadi berhala. Dosa besar dan kecil yang ditakuti. Kata kufar kafir yang hanya dipelajari, halal haram yang dijaga, sembahyang tidak berhenti, puasa tertib dikerjakan, tidak ingin melakukan atau sibuk terjebak aturan, seperti berharap segera tiba, bersembahyang siang malam, anggapannya sudah benar. Kertasnya 2 pedati, tintanya 2 gentong, tidak ada batasannya, diikuti dan dituruti, terburu-buru dalam segala sesuatu, berebut tafsir, tidak ada yang mengalah, saling mengkafirkan, lama-lama bertikai, dilerai banyak orang. Penulis atau editor Sugeng Purwanto. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi.